Kita lanjutin bekas tali. Segera, Tuan, jangan. Mari, masuk. Silakan. Makan daging musuh dengan ambisi besar. Minum darah Xiongnu sambil tertawa. Akan pula rebut kembali tanah air menghadap istana kaisar. Aku, Su, datang dari masa depan demi beberapa perak receh. Aku pinjam puisi Jenderal Will Manjianghong. Semoga kamu gak menyalahkan aku. Lihatlah si bodoh itu. Seorang sarjana bodoh yang gagal 4 kali. Mana bisa menulis sesuatu yang bagus? Aduh, sakit Putri. Mana boleh asal bicara soal menantu pangeran. Memangnya mau dihukum ya? Padahal kamu adalah putri pangeran Huainan. Tapi kamu harus menikah dengannya. Semoga kamu gak menyalahkan aku. Pertunangan ini sudah ditetapkan oleh kakek. Aku hanya bisa menerimanya. Sekarang kita adalah duri dalam daging bagi kaisar. Kamu jangan sampai gegabah memperkenalkan dirimu padanya. Jika dia melakukan kesalahan, kita semua akan ikut terseret. Baik, Putri. Itu aku, Nona Changlo. Hari ini perkumpulan puisi di gedung Juxiat pasti banyak orang berbakat berkumpul. Setelah aku menjual puisi ini, aku akan kembali untuk melamarmu. Cuma kamu Hongyi. Tunggu, aku. Kakek, cookie shop. Changlo adalah putri kebanggaan dinasti Zhou kita. Hanya karena tanggal lahirnya, kamu mencarikan dia, seorang anak petani yang sering gagal ujian. Master Yaoran bilang, nasib Changlo itu langka, terjadi 100 tahun sekali, perlu tanggal lahir khusus untuk jodohnya. Tanggal lahir, Ku Feng Shu, apa kamu sudah gila? Mau menghancurkan Changlo dengan tanganmu sendiri? Zhao Cua. Langit hijau menjulang tinggi, bunga persi bermekarat, aliran sungai mengalir pelan, kau kecil bergoyang melaju. Tuan, lihatlah. 30 tahun nama baik jadi debu dan tanah. 8.000 li awan dan bulan. Puisi yang bagus. Saudara, jangan terburu-buru. Jika mau lihat bagian selanjutnya, kamu harus bayar perak. Tentu saja. Berapa? 1,00 rupiah. Puisi Manjianghong ini pasti akan membantumu jadi juara pertama. Setuju. Ini harganya terlalu murah ya. Oh, ini bukannya Tuan Muda Suyu. Apa? Kamu, Suyu yang gagal ujian 4 kali itu. Betul, aku. Aku nggak mau puisi sampahmu ini. Cepat, kembalikan uangku. Seorang bangsawan gak boleh ingkar janji. Satu perkataan bangsawan gak bisa ditarik kembali. Uang dan barang sudah diterima, gak ada pengembalian. Dasar kamu Suyu. Gagal ujian itu sudah biasa, malah menipu dan membohongi orang. Ayahku benar-benar buta, sampai menjodohkan aku denganmu. Aduh, Yu Xiang. Ini nggak sepenuhnya salah pahaman kok. Salahkan saja, Suyu ini nggak punya ambisi dan akhlaknya buruk. Bangsawan gak akan merebut milik orang. Kalian ingin membatalkan pertunangan kan? Aku setuju. Kamu setuju? Karena kamu sudah cocok dengan tuan muda Hei ini. Kalau begitu, mahar yang diberikan keluarga Su padamu. Kembalikan semuanya. Pertunangan ini pasti akan kuserahkan padamu. Kamu jangan menodai kehormatan orang. Terlihat polos. Nggak disangka, ternyata dia seorang penggoda. Berjalan berdua dengan kekasihnya, masih membawa mahar dari mantan tunangan. Sungguh rendah. Kamu Kalian? Yu Xiang, tunggu aku. 2 orang bodoh. Ya, kan betul sekali. Hei, kembalikan uangku. Ciao. Hormat, Tuan Zhao. Terburu-buru. Sikap macam apa ini? Si Suyu, itu dia nipuku, menjualiku puisi sampah. Murid agak terlalu bersemangat, jadi... Dia benar-benar menjual puisi itu. Coba, kulihat. Rambut merah menjulang tinggi, bersandar di pagar. Hujan deras berhenti. Mendongak ke atas, berteriak pelan.
perasaan membara. 30 tahun nama baik jadi debu dan tanah. Gini. 8.000 li awan dan bulan. Jangan buang waktu. Rambut memutih. Menyesal tanpa guna. Puisi yang bagus. Puisi yang bagus. Bagus. Suyu yang luar biasa. Ini benar-benar puisi abadi. Fengku. Kamu benar-benar menemukan harta karun. Puisi yang bagus. Puisi ini benar-benar karya Suyu. Benar sekali. Suyu punya potensi besar. Suatu hari nanti pasti akan sangat berguna. Ujian kekaisaran kali ini, aku pasti akan membantunya bersinar. Tidak. Kamu yang membelinya. Ini yang kamu tulis. Juara pertama kompetisi puisi ini milikmu. Terima kasih, Lord Zhao. Dengarkan baik-baik. Kejadian hari ini. Satu kata pun jangan sampai bocor keluar. Siap. Suyu adalah talenta hebat sepanjang masa. Aku harus pergi memberitahu Old Mango sendiri. Sebanyak ini, kau benar-benar menjual puisinya? Puisi itu alami, sebuah mahakarya tak terduga. Jadi harganya tentu saja lebih mahal. Dasar kau anak muda. Para pelajar yang kau tipu, kalau sampai datang kemari, jangan bilang kau kenal aku. Old Ju, kata-kata Anda itu tidak benar. Orang itu menghargai puisiku dan rela membayar perak untuk membelinya. Mana ada penipuan? Siapa kau ini? Berani bicara begitu pada majikan kami? Jangan-jangan kau mencurinya dari suatu tempat? Hongjing, salah bicara. Mohon Tuan Muda memaafkan. Old Ju, Lady Chengko, meski aku, Suyu, miskin, tapi aku tahu malu. Aku tidak mencuri, tidak merampok, dan tidak mengambil yang bukan milikku. Untuk menikah dengan Changge, 3 surat dan 6 ringgit, 4 lamaran dan 5 emas. Tidak akan ada yang kurang dariku. Suyu, Bukan itu maksudku. 3 surat, 600, 4 lamaran, 5 emas. Mengandalkan tipuanmu itu? Suju, benar-benar tidak tahu malu. Kalian berdua ada masalah apa sih? Aku. Kalian berdua itu siapa? Suyu adalah calon suamiku. Bukan urusan kalian menghinanya di sini. Changge, Ada juga wanita secantik ini. Nona. Suyu punya tunangan, Miss Song. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Bagaimana kalau kau ikut denganku dan jadi selirku? Aku jamin sisa hidupmu akan mulia dan kaya. Ya Master He, kenapa kamu? Kamu? Song Yuxiang, kenapa? Wanita secantik ini bisa suka pada Suyu? Ya, aku dan Suyu punya tunangan. Kau tidak bisa menikah dengannya. Kalau begitu, batalkan saja pertunangan. Suju, hanya aku yang boleh menikahi. Sebagai wanita, kamu kok bisa ngomong begitu? Kamu benar-benar gak tahu malu. Kamu berani memukulku. Tuan Hai, kamu harus membantuku. Sudah. Nona ini pasti tidak sengaja. Tuan Hai, kamu. Nona, tanganmu nggak terluka kan? Aku sangat... Aduh, sakit. Tuan, hei. Kalau seseorang nggak punya harga diri, lebih baik mati saja. Suyun, kamu gila ya? Berani memukulku. Tuan, hei. Sebagai manusia, sebaiknya punya rasa malu. Kalian, para budak, kenapa masih menunggu? Cepat kembali uang aku. Dasar pelayan, kamu buta ya? Hentikan! Kamu harus membantuku. Suyun ini, dia tidak hanya menggoda wanita di jalan, tapi juga menyerangku. Lihat itu. Tuan Zhao, apa-apaan ini? Kamu kira aku nggak tahu apa-apa? Cepat pergi dari sini.
Suyu, masalah ini belum selesai. Tuan He, tunggu aku. Terima kasih, Tuan Zhao. Tidak apa-apa. Nggak nyangka, kamu ternyata cukup jago. Tapi, tadi kamu terlalu impulsif. Bagaimana kalau terluka? Terima kasih atas perhatian Nona Changlei. Suyun, meski bukan orang yang suka belajar, tapi kalau masuk militer, kamu pasti jago. Bergabung dengan militer sama sekali nggak boleh. Tidak boleh ikut militer. Tidak boleh. Bakat sebesar itu akan sia-sia jika jadi prajurit. Kenapa tidak boleh? Situa, bangka ini kalau tahu Suyu punya bakat puisi, pasti jadi sombong sekali. Hasil ujian belum diumumkan. Kalau kali ini masih belum lulus, baru masuk militer juga tidak terlambat. Baiklah. Lagi pula tidak perlu buru-buru. Nona Chang, Le, di kantor pemerintah, aku sudah suruh Hong Ying menyampaikan pesan. Mereka bilang akan memasukkan nama Suyu ke daftar hasil ujian kenegaraan. Tapi ingat, peringkatnya jangan terlalu tinggi. Kalau tidak, orang lain akan tahu bakat Suyu itu palsu. Tenang saja, aku sudah berpesan pada mereka untuk memberinya peringkat paling bawah. Suyu, cepat keluar, cepat keluar, keluar, cepat keluar, cepat keluar, cepat keluar, cepat keluar kau. Pak Agu, Nona Changlei, aku mengundang kalian hari ini untuk mencicipi masakanku. Hal lain tidak usah kalian khawatirkan. Ayah, lihat aku tendang pintu ini. Suju, kau tidak ambisius sudah cukup. Tapi kau berani memukuli anakku. Dulu aku benar-benar buta sampai bertunangan dengan keluarga Su. Ayah tidak menyalahkanmu. Ini semua tak Suyu. Dulu dia berpura-pura terlalu baik. Dia pengecut seperti ini. Untung Yu Xiang tidak jadi menikah. Kalau tidak tahu berapa banyak kesulitan yang harus dihadapi. Drama menyedihkan, yang bagus. Sayang sekali, aku tidak punya waktu menonton kalian berakting. Suyu, Kau bicara apa? Jangan menggonggong di sini. Siapa yang tidak tahu Song Yuxiang sudah lama berhubungan dengan He Hongda? Keluarga Song Wu. Bukankah kalian melihat keluarga Sukami jatuh miskin, ingin mencari alasan untuk membatalkan pernikahan? Tapi sayang dengan uang lamaran itu. Hari ini calon mertuaku ada di rumah. Surat nikah aku kembalikan padamu. Uang lamaran itu anggap saja aku buang ke anjing. Nanti jangan ganggu aku lagi. Sebelumnya, Suyu mati-matian tidak mau membatalkan pernikahan. Kenapa hari ini dia dengan mudah membatalkannya? Hari ini dia kepergok Tuan Muda He di jalan. Sedang menggoda wanita. Bagaimana dia masih punya muka menolak pembatalan pernikahan kita? Benar juga. Bagus. Kalimat ini sangat brilian. Suyu memang pantas disebut bakat besar sepanjang masa. Tuan Zhao, Suyu ini seharusnya tidak lulus. Tapi Raja Huinan memerintahkan untuk memasukkan orang ini ke daftar penerimaan. Ini sama sekali bukan saya sengaja curang, Tuan Zhao. Tidak lulus. Otakmu ditendang keledai. Karya sebagus ini harusnya jadi juara pertama. Juara pertama. Penasihat, Waktu itu kamu bilang 2,00 rupiah untuk mengaturku jadi juara ujian daerah masih berlaku, enggak ya? Tenang saja, besok hasil akan diumumkan. Kamu pasti jadi juara. Penasihat memang hebat. Tuan Muda He, kamu ini kenapa? Penasihat Liu, kamu nggak tahu saja. Hari ini di perkumpulan puisi Juxian Lu, aku dipukul oleh seorang preman. Ini. Ada kejadian seperti itu? Kasih tahu aku siapa pelakunya. Aku akan membelamu. Kenapa hari ini kamu ingin mengajakku melihat hasil ujian daerah? Aku punya firasat. Kali ini Suyu pasti lolos. Jadi, aku ajak kamu ke sini untuk lihat. Kemarin kamu bilang dia nggak cocok belajar. Kenapa hari ini kamu merasa dia akan masuk daftar?
Jangan. Kamu pakai identitas pangeran Huainan ke kantor. Mana mungkin? Apa aku orang yang melakukan hal begitu? Orang tua ini, bagaimana dia tahu? Aku sudah bicara dengan kantor. Apa jangan-jangan? Betul juga. Pangeran Huainan yang aku kenal, dia adalah pahlawan tiada gagah, perkasa, dan jujur. Pasti nggak akan melakukan hal yang tercela. Nah kan? Dengan bakatmu, kamu pasti akan lolos. Semoga bom aku. Dengan kemampuannya yang segitu, lagi pula dia nggak lulus sendiri. Kamu! Berhenti! Siang bolong begini sudah mimpi? Kamu berani juga? Dasar wanita! Kamu bilang apa? Tuan muda kami hari ini jadi juara. Tentu saja gagal. Perhatikan sopananmu. Aku nanti akan jadi juara. Orang-orang sepertimu jangan seperti petani putih yang penuh kata-kata kotor. Iya, benar kata tuan muda. Hei, Dasar orang titik yang sombong. Cendok! Ada anjing. Gila menggonggong. Ayo, kita pindah tempat. Tuan muda, semua kemana? Dia pasti tahu, dia nggak lulus. Makanya mau pulang kampung bertani duluan. Bertani? Bertani bagus dong. Hei, kamu nggak usah pulang bertani. Rumahku kebetulan butuh pembantu serabutan. Tuan muda, begitu yakin kalau aku nggak bisa lulus? Kalau kamu bisa lulus, seekor babi betina pun bisa memanjat pohon. Enggak. Kamu berani taruhan nggak? Jangan. Dia gila. Kamu ini siapa? Beraninya taruhan denganku? Berani. Atau enggak? Berani. Kamu pikir aku nggak berani taruhan sama kamu ya? Oak, aku bisa taruhan sama kamu. Tapi, aku mau taruhan dengannya. Kurang ajar banget. Si tuan muda nggak berguna itu. Berani-beraninya incar cucuku. Kenapa Nona nggak segera turun tangan? Kalau sampai Suyu kalah taruhan, menantu Nona bisa diganti. Sampai aja si Suyu itu pasti masuk daftar. Aku udah minta Honging bicara buat nama Suyu dimasukkan ke daftar ujian provinsi. Tapi ingat, peringkatnya jangan terlalu tinggi. Aku udah bilang beri dia peringkat paling bawah. Untungnya aku udah bilang duluan ke kantor pemerintahan daerah. Calon istriku, Suyu. Berani-beraninya kau incar. Dasar binatang. Onda, kamu lupa ya? Kemarin di depan gedung Juxian, siapa yang nangis-nangis? Kayak anak kecil. Kamu takut ya? Gak berani taruhan sama aku. Suju. Kalau takut ya, takut aja. Kamu udah gagal 4 kali. Sekali lagi juga gak bakal rugi, kan? Kalau nggak berani, jangan taruhan sama Tuan He. Nanti cuma jadi bahan tertawaan. Pulang aja sana, jadi petani. Siapa bilang Suyu takut? Hari ini, dia pasti masuk daftar. Nona yakin banget sama Suyu. Mau taruhan sama aku? Ayo, taruhan. Nona, jangan. Kenapa Nona pertaruhkan diri sendiri? Aku percaya, kamu. Kakek, udah bilang, gimana? Mungkin aku kalah. Nona memang jagoan. Tenang aja. Nanti aku akan menyayangimu. Onda. Karena ini taruhan. Mari kita tegaskan apa taruhannya. Dan kalau kamu kalah, mau apa? Aku nggak mungkin kalah. Kalau aku kalah, aku bakal makan kotoran anjing ini di depan umum. Orang tak berguna ini. Berani-beraninya taruhan Chang'e denganku. Dasar halu. Bukan. Kamu beneran mikir bisa menang? Tuhan nasihat. Waktu itu Anda bilang 2,00 rupiah untuk jadi juara ujian provinsi. Masih berlaku kan? Tenang aja, besok pengumuman. Kamu pasti juara. Toko terbesar keluarga He di timur kota. Kalau kamu menang, toko itu jadi milik Tuan muda. Taruhannya gede banget. Ini toko terbesar keluarga He. Honda taruhkan ini. Gak takut kakinya dipatahin. Setuju. Kalian semua jadi saksi. Aku He Honda dan Suyu yang lemah ini mengadakan taruhan ini. Kalau dia nggak lulus ujian ini, gadis di belakangnya itu akan jadi milikku. Kalau Suyu lulus ujian ini, maka kamu harus makan benda itu.
Don, kamu harus menyerahkan toko terbesar. Keluarga hebat kami. Pengumuman. Ujian musim gugur kali ini menghasilkan 60 lulusan. Urutan ke-60, Zhong Yuan. Urutan ke-59, Zhong Yan. Urutan ke-57 adalah peringkat 23, Yin Xiuran. Aku, lawan, selamat. Yin, hebat banget. Peringkat 22, Zhang He. Peringkat 21, Xi Yanshu. Pengumuman udah sampai 21. Nama Suyu belum ada. Nona, kamu bakal kalah taruhan. Siapa tahu aku di 20 besar. Kamu nggak pantas. Ada yang nggak tahu diri. Sudahlah, tunggu sebentar lagi. Biar dia putus asa. Kita udah sapa gubernur. Kita mau yang terakhir kan? Kenapa? Salah. Putri. Gubernur langsung setuju. Mungkin biar Huainan senang. Dia asal taruh di depan. Peringkat 4, Chen Beizao. Selamat untuk para lulusan 3 besar kali ini. Nanti umumkan gubernur dan Master Liu. Mohon tunggu sebentar. Ini udah dikasih tahu. Kok nggak ada nama Suyu? Hong Yin, cepat tanya, gubernur lo. Ada apa ini? Baik, aku pergi. Bagus sekali, Gubernur Lu. Berani nggak hormat sama Huainan? 3 besar belum diumumkan. Pago, mau kemana buru-buru? Mau nolong Changla. Apa jangan-jangan harus membiarkan Hihongda, anak yang berguna itu, jadi cucu menantuku? Kenapa buru-buru? Suyu tenang-tenang aja. Mungkin dia masuk 3 besar. Kalaupun gak masuk, nanti aku turun tangan. Semua masalah beres kan? Ayo lihat. Suyu, kamu kalah. Nona muda ini mulai hari ini milikku. Suyu, kamu mau ingkar janji? Banyak pelajar di sini yang jadi saksi. Suyu beneran nggak tahu malu? Masih mau berjanji? Ongda 3 besar belum diumumkan. Kok kamu udah yakin menang? Emang harus lihat akibatnya dulu. Oak, kalau kamu masuk 3 besar, aku nggak cuma makan kotoran itu, tapi juga lari telanjang 3 putaran dan teriak aku bodoh 3 jam di depan Yaman. Oak, kalau gitu siap-siap buat lari ya. Changla, percaya padaku. Aku percaya kamu. Master Liu datang. Udah begini, paling buruk kita. Tinggal tunjukkan token Huainan. Gubernur Lu, kok kamu kerja begini? Kenapa? Suyu nggak ada di daftar ujian ini? Nona Hongjin, Suyu adalah yang terbaik. Ini aku belum mengumumkannya. Yang terbaik? Kok bisa dia yang terbaik? Anda tidak tahu. Kemarin Tuan Zhou memeriksa dan menetapkan Suyu sebagai yang terbaik. Para sarjana, kalian sudah lama menunggu. Sekarang saya akan mengumumkan juara pertama dan kedua ujian musim gugur kali ini. Suyu, dengarkan baik-baik. Lihat, apakah namamu ada di 3 besar ujian pedesaan kali ini? Juara pertama ujian musim gugur kali ini adalah Pang Tiancheng. Selamat saudara Pang. Selamat. Juara kedua adalah Li Gouwen. Hong Yin, kau belum kembali? Suju, kali ini alasan apa lagi yang kamu punya? Gadis manismu ini akan jadi milikku. Jangan berburu-buru. Juara utama ujian pedesaan belum diumumkan kok. Mimpi apa? Kamu juara utama ujian pedesaan kali ini seharusnya adalah aku. Ujian musim gugur. Ini
Ada pejabat ibu kota yang memeriksa langsung lembar ujian. Kamu pikir trikmu di ujian prefektur bisa membuatmu jadi juara? Konjo! Kalian ribut apa? Penasihat Leo. Si lemah suyu ini bertaruh denganku. Apakah dia lulus ujian? Sekarang namanya nggak ada di daftar. Dia nggak mau menepati taruhannya. Sudah, dalam taruhan itu, wajib cepat serahkan taruhannya pada tuan muda. Aku bertarung dengannya. Apakah aku akan lulus ujian kali ini? Karena juara utama belum keluar. Pemenangnya belum ditentukan. Kamu cuma ingin tahu siapa juaranya kan? Penasihat ini akan memberitahumu. Juara utama ujian musim gugur kali ini adalah Tuan Muda He Hongda. Benar saja Tuan Muda. Hei, sudah diduga. Dengar itu, setuju. Apa perlu? Aku ulangi lagi. Hei Honda, sama sekali nggak berilmu. Gimana dia bisa jadi juara? So, Joe, kamu yang bayar ini bisa memahami bakat Tuan Muda He? Setuju. Kamu yang memalukan ini. Kamu masih berani bermimpi jadi juara? Penasihat Liu, aku ada yang mau lapor. Kemarin si kampungan suyu ini malah memukul sarjana sepertiku. Tuan, tolong tegakkan keadilan untukku. Beraninya kamu Suyo. Berani-beraninya menyerang Tuan Muda? Hei, sang juara. Tunggu, tangkap dia. Tenang saja, Suyu. Gadis ini akan kerawat baik-baik untukmu. Kamu, Yonggi, ini sudah keterlaluan. Kamu benar-benar cari mati. Berani-beraninya Suyu berani berbuat kekerasan di depanku. Cepat selamatkan Tuan Muda. Aku apa? Kalian semua berhenti. Raja Huainan, Tuan Zhou. Prefek Lu juga datang. Penasihat Liu, beraninya kamu. Berani-beraninya mengubah daftar ujian pedesaan. Halo, aku terlambat sedikit lagi. Kamu akan menyerang juara utama Su ya? Apa? Pejabat lu barusan bilang Huara Su. Jangan-jangan Suyo. Oh, nggak mungkin kan? Kurang ajar. Siapa yang menyuruhmu kasar pada juara Su? Tuan, juara di daftar ini itu Hongda. Artikelnya yang kacau balau itu. Mana pantas? Kalau saja Nona Hongjing tidak memberitahuku kalau kamu di tempat pengumuman bilang He Hongda juara. Aku nggak nyangka. Kamu berani-beraninya mengubah daftar pemenang. Tuan Penasihat Liu, berapa banyak keuntungan yang keluarga He kasih padamu sampai kamu melakukan hal gila ini? Aku enggak. Tuan Penasihat Liu, gimana mungkin Suyu juaranya? Juara itu seharusnya aku. Kamu juara? Juara ujian provinsi kali ini cuma satu, yaitu Suju? Dia juaranya gimana mungkin? Beneran dia? Lihat kan? Aku bilang Suyu bisa masuk 3 besar. Gubernur ini yang apa? Memberikan Suyu posisi juara. Suyu yang selalu gagal ujian ini, gimana mungkin dia juara? Pasti kamu pejabat busuk yang curang, lancang, berani-beraninya memfitnah Tuan Gubernur. Aku nggak terima. Gimana mungkin Suyu juaranya? Kalau Suyu saja nggak pantas jadi juara, maka di dunia ini nggak akan ada orang yang pantas menduduki posisi juara ini. Suyu ternyata bisa menulis artikel sebagus ini. Ini Bakat luar biasa. Selesai, sudah. Semuanya selesai. Kan aku sudah bilang padamu dari dulu. Aku yakin dengan ujian provinsi ini. Hongjing, gimana mungkin Suyu juaranya? Tuan Gubernur, lu bilang juara ujian kali ini ditunjuk langsung oleh pejabat Sao. Kau ceksaw. si pecundang yang selalu gagal ujian ini, gimana mungkin punya bakat sastra sebagus itu? Aku nggak percaya. Ini sama sekali bukan tulisannya. Enggak. Jangan bicara omong kosong. Meskipun artikel ini bagus, dengan gaya sastra luar biasa, sangat langka. Tapi ada satu kelemahan fatal. Tulisan rapi ini sama sekali bukan tulisan Suyo, si pecundang yang cuma bisa mencoret-coret ini. Aduh, jangan-jangan dia beli. Kan aku sudah bilang, Suyu si pecundang ini. Gimana mungkin dia juara? Suyu, kamu berani-beraninya curang. Kasim Chong tiba.
Saya keluar istana sebentar. Ternyata bertemu kejadian menarik seperti ini. Tuan, seharusnya saya juara ujian provinsi ini. Pejabat busuk ini malah curang, membiarkan si pecundang yang selalu gagal ujian menggantikan posisi saya. Mohon Tuan tegakkan keadilan untuk saya. Tuan, saya penasihat kabupaten ini bisa bersaksi apa yang dikatakan Tuan Muda Hei itu benar semua. Semoga Tuan bisa memberikan keadilan bagi pelajar di kabupaten ini. Mohon Tuan tegakkan keadilan. Tuan, jangan dengarkan omong kosong mereka. Selalu gagal ujian, tapi sekali ini langsung juara. Memang mencurigakan. Tuan, Hasim, saya Suyu. Sudah belajar keras 10 tahun. Jujur dan berintegritas. Ujian kali ini, saya jamin dengan nyawa saya. Setiap kata ditulis, murni dengan bakat sejati. Kalau ada kecurangan sedikit pun, saya rela dihukum tanpa keluhan. Kabupaten Changgo. Changgo, saya Gu Changgo. Tunggu lagi, Tuan Hasim. Oh, ternyata Changgo. Siapa ini? Bukan siapa-siapa. Jangan ngaca. Ini. Suamiku, Suju. Seorang anak petani. Malah sangat beruntung. Sampai dilirik oleh Changgo. Istri, Suyu. Kok bisa kenal Kasim Istana? Pak, jangan mengabaikan keadilan dan membuat murid ini difitnah. Untuk apa Kasim Istana ini datang? Tahun ini banyak bencana. Mungkin dia atas perintah Kaisar turun untuk memeriksa rakyat. Karena dia sudah mengenali Changko. Kupikir mereka ini nggak akan mempersulit Suyu lagi. Kalian sekeluarga benar-benar buta ya. Malah mencari petani miskin yang selalu gagal ujian. Dasar Kasim sialan. Maksud Tuan ini apa? Ujian kenegaraan memilih orang berbakat. Saya diutus Kaisar. Pasti akan menghukum kecurangan agar orang-orang tak berilmu. Gak masuk istana dengan cara tak senonoh. Tuan, benar-benar mulia. Murid kagum. Tuan, ujian ini saya sudah periksa semua jawabannya. Terutama si juara. Gak mungkin ada kecurangan. Tuan, jawaban ini tulisannya bagus. Tapi dibanding jawaban Suyu sebelumnya, itu jauh berbeda. Seperti langit dan bumi. Bahkan tulisan tangannya beda. Dia pasti menyuruh orang lain menulisnya. Tentu saja, aku ini datang dari masa depan. Cepat, bawa jawaban ujian Suyu tahun sebelumnya kemari. Kasim sialan ini berani-beraninya mempersulit Changgo kita. Tenang sedikit. Kamu gak tahu ya, Kaisar sekarang ingin membatasi kekuasaan para pangeran. Kalau kamu maju sekarang, bukankah itu memberinya alasan? Ini, itu, aku melihatnya langsung mempermalukan Changgo kita. Sudah jelas sekali ini. Kalau keluarga Pangeran Huainan membantu Suyu masuk lewat pintu belakang. Nilai ujian Suyu itu dia dapatkan sendiri. Nggak ada hubungannya dengan kamu. Minta peringkat ke kantor pemerintahan. Apa? Suju, jika kamu nggak mau orang tahu, jangan lakukan. Nanti kalau jawaban ujiannya sudah dibawa, kecuranganmu bakal terbukti. Putri, walaupun Suyu ditetapkan Tuan Zhao sebagai juara, kalau dia memang punya bakat, nggak mungkin selalu gagal ujian. Jawaban ujian sebelumnya nggak bisa diperiksa. Hasim Chun, ujian daerah nggak ada jadwal pengumumannya, dan belum pernah ada pemeriksaan umum. Nggak berani periksa, pasti ada masalah. Jawaban ujian Suyu pasti dicurangi. Suyu, takut ya? Murid, bersedia diperiksa. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku bilang aku bersedia diperiksa. Saya murid yang bersikap jujur. Pasti bersedia diperiksa ujiannya. Tapi saya mohon, Chun Gonggong, saat periksa kertas ujian saya, periksa satu orang lain juga. Siapa? Onda. Suju, kamu yang curang, bukan aku yang curang. Kenapa periksa kertas ujianku? Nggak berani. Kamu selalu bilang, aku menggantikanmu di peringkat 1. Apa kamu nggak berani menunjukkan tulisanmu pada semua? Selalu ku dengar He Hongda, bakatnya luar biasa. Tapi aku kayaknya belum pernah lihat tulisannya. Betul. Tuan Muda, tunjukkan pada kami dong. Tuan Muda, tunjukkan pada mereka. Betul. Ngapain disembunyikan? Biarkan mereka lihat. Apa itu bakat yang asli? Karena kamu peringkat pertama ujian daerah. Kenapa nggak tunjukkan saja pada kami? Kalau begitu, biar Tuan Lu ambil kertasnya. Pergi. Nona, jangan sampai. Kamu yakin mau diperiksa? Percaya padaku.
Kamu akan segera ambil kertas ujiannya. Putri, kamu mikir apa sih? Suyu dapat peringkat 1 lewat jalur Tuan Zhao. Kalau kertas ujiannya dikeluarkan, bukannya akan ketahuan. Enggak. Apa-apa. Ada kerajaan Huainan yang menjamin. Lagi pula, kakek Zhao pejabat bersih. Nggak akan melakukan kecurangan. Bagaimana kalau peringkat 1 ini? Memang hasil ujiannya masa sih? Kamu bilang tulisan Suyu bagus banget. Kegagalan sebelumnya itu karena dijegal orang. Aku juga baru sadar bakat menulisnya saat periksa ujian semalam. Nggak masuk akal. Kalau aku tahu siapa yang campur tangan ujian, aku akan menjebloskannya ke penjara tanpa harapan seumur hidup. Suju, begitu kertas ujiannya datang, biarkan semua lihat. Apa yang kamu tulis dulu? Tulisan sampah. Tuan! Cepat lihat! Ini bukti kecurangan Suyu. Ini bukti Suyu nyontek. Cuma berselang setahun, tulisan dan gaya bahasanya beda banget. Gimana mungkin dia sendiri yang nulis? Astaga, Suyu ini beneran nyontek di ujian daerah ya? Kalau bukan tuanku yang tahu, hampir aja ketipu sama si sampah ini. Coba kasih ke saya. Yang mulia, saya mohon yang mulia, berikan keadilan untuk semua pelajar. Hebat sekali. Saya udah lama banget nggak lihat tulisan sampah kayak gini. Ayo, biar mereka juga lihat. Kita udah belajar keras puluhan tahun, tapi malah sama si penipu ini. Posisi kita direbut. Mohon yang mulia berikan keadilan untuk kami para pelajar. Ini semua gara-gara kamu maksa mengejar kertas ujian. Sekarang rasain ketahuan nyontek di tempat. Kamu sendiri yang malu sih nggak masalah. Malah ngajak kita malu bareng kamu. Chando, kamu masih ada yang mau diomongin? Kali ini aja saya berbelas kasihan. Kasim Chun, 2, tulisan ini memang benar saya yang nulis. Tapi saya bersedia menjaminnya dengan nyawa saya. Ujian daerah kali ini, saya sama sekali nggak nyontek. Teman lama, kamu demi aku. Kenapa sampai begini? Kamu menjaga reputasi seumur hidup. Hari ini hancur semua gara-gara aku. Aku udah bilang sama kamu, aku nggak ngelakuin apa-apa. Tapi kenapa dua tulisan Suyu ini beda jauh banget? Kamu bilang tulisan ujian daerah kali ini. Kamu yang nulis. Memang benar, saya yang nulis. Kamu nggak tahu kualitasmu sendiri. Nyontek ya nyontek. Kalau kamu ngaku aja, aku anggap kamu laki-laki. Sudahlah. Nantinya kamu masuk militer saja. Soal ujian, jangan dipikirkan lagi. Suju, waktu kamu nyontek, pernah kepikiran nggak bakal ketahuan? Tuan Ho, lihat dia. Sekarang kayak anjing. Nong, keluarga Song kita. Dia udah lama nggak ada hubungan sama si sampah ini. Kalau enggak, kita yang bakal malu. Suyu, itu nggak ketolong. 10 tahun belajar keras, siang malam membaca, sampai akhirnya wawasannya luas dan ilmunya meningkat. Apa itu disebut nyontek? Apa kami para pelajar miskin nggak punya hak untuk berkembang? Apa pelajar miskin sepertiku nggak punya hak untuk maju? Ada benarnya juga, kata Suyu. Gimana kalau dia jadi pintar? Bakat menulis nggak bisa berubah cepat. Meski kamu tiba-tiba mengerti, tulisan tangan seseorang gak mudah berubah kan? Suju. Kalau bohong ada batasnya dong. Aku kenal Suyu sejak kecil. Dia itu sampah nggak berilmu. Jangan sampai dia menipu kalian. Anak ini jago banget bersilat lidah. Sekarang bukti sudah jelas. Dia masih mengelak. Untung nggak ketipu dia. Syukurlah Tuan Muda He menyadarkan kita. Sampai ini curang ujian saja, masih menghasut kita di sini. Pak, tangkap saja dia. Curang ujian, dosanya besar sekali. Hei, tangkap Suyu itu. Tunggu. Kasim Chun, memaafkan itu lebih baik. Curang ujian itu dosa besar. Gak melibatkan kerabatnya. Itu sudah kemurahan hati saya. Kalau kamu menghalangi lagi, kamu ikut kutangkap. Kasim Chun, kalau bicara curang ujian, Yi Hongda lah yang paling jagonya. Kamu, Suju, apa yang kamu ngomong kosongkan? Hongda, kamu terus bilang kalau aku curang dan mengambil posisi juara pertamamu. Lalu, kamu berani nggak suruh semua orang melihat tulisanmu? Ya. Sudah ambil nomor ujian mereka berdua. Punya Tuan He belum dilihat. Iya, Tuan He. Ayo, kami lihat tulisan hebatmu. Kenapa enggak berani? Sebagai juara, nggak berani tunjukin tulisannya. Apa? Jangan-jangan kamu tahu kamu dapat posisi ini lewat koneksi, makanya nggak berani. Suju, jangan ngaco lagi.
Kalau kamu memang juara ujian daerah, biar kami lihat kertas ujianmu. Apa susahnya? Iya, Tuan Hei, tunjukin bakat menulismu. Aku ini jenius. Bakatku luar biasa. Bukan aku takut buat minder teman-teman sekelas di sini. Tuan Hei, kamu lebay deh. Hari ini aku harus lihat gagasan macam apa yang bisa buat kami minder. Ya, Cuahi. Kalau mereka mau lihat, ya biarkan saja mereka lihat. Minggir. Sini, bawakan kertas ujiannya. Coba tunjukin pada mereka. Lihat, apaan tulisan ini? Jelek begini kok bisa jadi juara? Ujian provinsi ini dinilai oleh Tuan Zhao. Aku jamin pemenang ujian provinsi kali ini. Suyu, pasti nggak curang. Lagi pula, lembar ujian provinsi ini juga pasti nggak ada yang menukar. Tuan Zhao sendiri bilang nggak ada penukaran lembar ujian. Artikel omong kosong itu beneran ditulis Hi Hongda. Ternyata Hongda lah yang nggak punya ilmu. Aku nggak percaya Suyu punya bakat sastra. Kapan Tuan Zhao jadi sedekat ini dengan orang ini? Jaringan koneksinya besar banget. Nggak nyangka Tuan Zhao yang terkenal dan jujur juga terlibat kolusi. Jiang, mana mungkin Tuan Zhao terlibat kecurangan? Liu Si, kamu mukul aku. Apa kamu takut sama orang tua ini? Jiang, Tutup. Kalian berdua sudah bikin malu daerah ini. Tangkap, penjarakan mereka. Akan disidang nanti. Tunggu. Enggak nyangka. Tuan Zhao di Tenggara ternyata setara dengan seseorang. Dan bikin para petugas takut banget. Kayaknya hal kayak gini udah sering dilakukan. aku sudah menjabat seumur hidup dengan jujur. Apa yang belum kulakukan dulu, pasti gak akan kulakukan sekarang. Orang buangan yang berkali-kali gagal ujian bisa nulis artikel sebagus ini. Hanya biar Tuan tahu. Apa kamu kira aku bodoh? Kamu. Terima kasih kakek Zhao sudah menolong tadi. Sekarang biar aku saja. Aku tahu di antara kalian ada yang gak terima aku jadi pemenang. Gak percaya aku bisa nulis artikel seperti itu. Aku punya cara untuk tahu siapa pemenang sejatinya. Bagus, coba katakan. Dinasti kita menghargai puisi dan sastra. Aku dan Hei Hongda akan membuat satu puisi. Kalian bedakan di sini. Nanti akan tahu siapa yang gak punya ilmu dan siapa yang punya bakat sastra luar biasa. Anak nakal. Ide ini lumayan bagus. Kalau begitu, kita lihat aja apa yang bisa kalian tulis. Aku Di mana? Hida Kuisho yang terhormat nggak bisa nulis puisi. Tuyo. Kamu pikir Tuan He sama nggak berguna kayak kamu? Tuan itu jenius luar biasa. Puisi-puisi begini sih gampang aja. Ayo, adu aja. Ju, kamu nggak beneran mikir Tuan He takut sama kamu kan? Karena kedua pihak udah setuju. Kalau begitu, ambil kertas dan pena. karena ini adu puisi. Mending aku aja yang kasih topiknya. Gimana? Tahun ini, suku barbar berulang kali serbu perbatasan. Kemarin, kerajaan Zhou baru saja kehilangan 1 kota. Hari ini kehilangan 10 kota lagi. Aib negara seperti ini membuat semangat para prajurit kita jatuh sangat rendah. Kedua pemimpin jadikan ini tema untuk puisi perbatasan demi membangkitkan kembali semangat pasukan kita. Tema ini bagus? Iya. Brian. Bagus sekali. Relevan dengan negara. Baca. Badai pasir perbatasan menerpa wajah. Musuh-musuh jelek banget. Saudara-saudara, serang. Nanti aku mau makan enak. Soyo Ella, apa-apaan nih tulisan? Su, kamu ini menghina para prajurit perbatasan. Tenang. Ini ditulis oleh Hi Hongda. Masa tulisan aneh? Ini ditulis Hi Hongda. Dia bukan seorang penyair. Tuan He, puisimu lucu. Sama kayak kamu. Aku cuma kurang mendalami puisi. Tapi seberapa bagusnya yang bisa sampai kayak kamu tulis? Kamu yakin Soyo beneran bisa menang? Kamu tenang aja. Puisi Manjang Hongnya Soyu. Seumur hidupku, belum pernah aku baca puisi sebagus itu. Baca.
Awan kelabu di atas Qinghai menutupi gunung bersalju. Benteng terpencil terlihat dari gerbang Yumen. 100 peperangan di padang pasir mengikis baju zirah emas. Takkan kembali sebelum Lou Lan dikalahkan. Wah, puisi yang bagus. Nggak mungkin. Gak mungkin kan? Gimana? Anak ini punya trik tersembunyi. Gimana? Gimana mungkin? Gimana mungkin? Tuan, katakan padaku, ini nggak benar. Pergi sana. Aduh. Keluarga He yang maksa aku. Kalian gak cuma nipu atasan, berfitnah, tapi juga curang ujian. Orang-orang kayak kalian, 10 kepala pun gak cukup dipenggal. Hansen, bohong kita. Gak pernah mau nulis puisi buatku. Ternyata dia emang gak bisa. Sujo, aku... Sekarang percayakan kata-kataku. Maaf, tadi aku raguin kamu. Ayo, tangkap dia. Apa? Tuan muda, hei. Apa kamu lupa sesuatu? Jangan. Kalah taruhan itu. Udah, hukumnya. Jangan. Aku bersumpah, aku sama sekali gak kenal dia. Di luar sana, banyak wanita jahat. Jangan sampai kamu tertipu mereka. Hang Ying. Nanti, kalau ada surat kayak gini lagi, bakar aja semuanya. Baik. Kok Suryo belum datang? Nona, suratnya kayaknya dibuang. Suryo juga diseret pergi sama istrinya. Dasar wanita pencemburu! Beraninya menghalangiku ketemu Suryo! Suryo, kamu sekarang sudah lulus ujian. Jadi lumayan cocok denganku. Pergi sana! Dasar pengemis bau! Loh, ini bukannya nona sulung keluarga Fang. Chango, lihat. Cara akuntansi double entry ini akan lebih akurat dari cara sekarang. Dan juga jauh lebih jelas. Dengar-dengar, Suryo dulu miskin. Jadi, aku akan membantunya. Kamu... Tuan Su, kamu kok lupa sekali? Bukankah kamu sudah terima suratku setelah pengumuman? Sayangnya, surat itu dibuang wanita pencemburu. Kali ini, aku datang sendiri. Kuharap Tuan Su sudi memberi hormat dan makan malam denganku. Nona sulung keluarga Fang ternyata suka pada Suyu. Aku sudah punya istri. Nona Fang, sebaiknya ambil kemari barang-barangmu. Dasar Udik, jangan kurang ajar. Ada beberapa orang yang gak tahu malu ya. Menggeledah suami orang. Burung baik memilih pohon untuk bersarang. Semoga Suyu tidak mengorbankan masa depannya. Karena wanita desa itu, keluarga Fang kalian hanya punya reputasi di ibu kota. Di luar ibu kota, kalian bukan apa-apa. Dasar wanita desa, pandangannya sempit sekali. Nona Fang, kalau kamu datang untuk cari masalah, silakan pergi. Kamu satu-satunya pria yang berani menolakku. Aku pasti akan memilikimu. Jaga sikapmu. Dasar nggak tahu diri. Pergi dari Suyu. Kalau nggak, aku akan menyampaikan hal yang sama padamu. Nona Fang, bawa pergi semua barangmu. Fang Yayun ini keterlaluan sekali. Sampaikan pada keluarga Fang. Suruh mereka mendidik Fang Yayun dengan benar.
Dasar pengemis bau. Berani menghalangiku. Nona Fang, Kalau kamu berani bikin ulah lagi di sini, aku lapor pejabat. demi Tuan Su. Kali ini, ku biarkan kamu pergi. Jangan sampai kulihat kamu lagi. Dasar pengemis bau. Suju, aku tahu kamu masih peduli padaku. Jangan salah. Aku cuma tak suka ada orang bikin ulah di depan rumahku. Pergilah. Tuan有地吗？Chango, aku. Tuan有地吗？Tuan Zhou. Kau cek Shao, lihat ini. Ini metode pembukuan ganda. Temuan baru, Suyu. Ini jauh lebih praktis daripada metode kita. Bagus sekali. Suyu, bisakah aku melaporkan metode ini pada istana? Jika metode ini bermanfaat bagi negara dan rakyat, silakan pakai saja, Tuan Zhou. Bagus. Kalau saja dulu aku menikah dengan Suyu, maka hari ini akulah yang dikelilingi banyak orang. Sekarang kamu juara ujian daerah, tapi belum juga mengakui guru. Apa kamu sudah punya calon guru? Bagaimana kalau aku jadi gurumu? Kakek, Zhou, mantan guru Kaisar. Suyu, kamu beruntung banget. Terima kasih, Wimo, Sungyu. Hormat, guru. Selamat, kakek Zhou. Dapat murid kesayangan? Ini upacara pengangkatan guru belum diadakan. Nona Ongying, jangan pergi dulu. Ibu, bukankah kita mau adakan pesta sambutan untuk ayah? Siapa orang itu? Dia pergi sebelum pesta dimulai. Lihat, pernikahan sudah dekat. Siapa yang izinkan kamu buat masalah? Ibu, aku tidak mau menikah dengan Wang Yuanfang yang tidak berguna itu. Aku mau menikah dengan Suyu. Kurang ajar. Suyu itu sudah punya istri. Martabat keluarga Fang sudah kamu cemari. Istriku. Kenapa marah-marah begitu? Menurutku, kalau Suyu jadi menantu keluarga Fang, itu juga bagus. Ayah, Kamu memang menyayangiku. Suamiku, kamu tidak tahu. Suyu, itu sudah menikah. Lagi pula. kalau sudah menikah, bisa diceraikan. Aku kembali. Kali ini memang mau mengangkat Suyu sebagai murid karena Yunar ingin menikah dengannya. Pas sekali, jadi makin akrab. Wanita desa, Nona saya mencarimu. Nona, kamu nggak kapok-kapok? Karena Nona Fang mengundang, aku akan pergi lihat dia mau berulah apa lagi. Kukira kamu nggak berani datang. Kok dia mirip orang itu ya? Nona Feng mengundangku. Bukan cuma cari masalah, kan? Wanita desa, asal kamu pergi dari Suyu sekarang, uang 1,00 rupiah ini akan jadi milikmu. Kenapa? Senang banget ya? 1,00 rupiah. Banyak banget. Wanita desa memang serakah. Tapi kesabaranku ada batasnya. Kalau kamu berani makin kurang ajar, kota ini gak akan menerimamu lagi. Hanya keluarga Feng saja. Gak akan bisa. Kamu wanita muda, terus-terusan mengganggu suami. Kamu gak peduli nama baik, tapi suamiku masih peduli. Aku kasih kamu 10,00 rupiah, ditambah 1 rumah. Nona Feng, gimana kalau kamu pergi dari kota ini?
Nona Fang. Kamu ngapain? Kalau aku nggak datang, pasti ada yang mau hancurin tulang. Soyu itu suamiku. Nona Fang, jaga ucapanmu. Wanita kampung. Nona kami, itu pasti. Guru hebat buat Soyu. Minggir aja kalau tahu diri. Guru hebat? Wanita kampung. Kamu tahu nggak siapa ini? Cenggo, aku ganti baju, lalu keluar. Tuh. Soyu Xiang, kok kamu? Suju, aku tahu kamu kesal dan membenciku, tapi aku nggak bisa tanpamu. Aku nggak ngarep jadi istri sah. Aku cuma berharap kamu mau jadiin aku selir. Aku sudah, Bu. Aku nggak molek-molek mau jadi istri utama. Aku cuma minta kamu nerima aku sebagai selir. Itu aja udah bikin aku puas. Apa kamu gak mau mengabulkan permintaanku yang sekecil ini? Song Yuks, aku ini laki-laki beristri. Seumur hidupku, Changgo cuma satu-satunya istriku. Wanita itu emang sebagus itu. Iya, bagus banget. Soyu, hari ini kamu jangan harap bisa lepas dariku begitu aja. Soyu, kalau hari ini kamu berani pergi gitu aja, aku bakal teriak kamu memerkosaku. Nanti reputasimu bakal hancur total. Kenapa nggak dari tadi aja? Tolong, di sini ada wanita gila tak tahu malu yang berniat jahat padaku. Beraninya kamu? Song Yuxiang, dengar baik-baik. Ini kamarku. Kamu yang mau berbuat jahat padaku, bukan aku. Pemimpin Su. Ada apa pemimpin Su? Tuan Lu. Wanita gila ini coba merusak namaku. Apa? Beraninya kamu memfitnah pemimpin Su. Tangkap dia. Enggak. Su, kamu nggak bisa begini padaku. Suyu, kamu yang begini. Suyu, kamu nggak bisa begini padaku, Suyu. Nona Fang, kami nggak suka keributan di sini. Sulang, aku nggak bikin masalah kok. Kudengar kamu mau berguru pada sarjana tua. Nona kami sengaja mencari kamu, seorang guru terkenal. Perkenalkan, ini ayahku, lulusan Jinshi 2 tahun lalu. Sekarang gubernur. Jadi, kamu, Suyu, benar-benar berbakat. Cocok dengan putriku, Yunar. Gubernur Fang, apa maksudmu? Aku mau mengangkatmu murid. Tapi ada syaratnya. Kamu harus ceraikan wanita desa kasar ini. Dan nikahi putriku, Yunar. Sule, ayahku nggak sembarang terima murid. Kamu harus ambil kesempatan ini. Aku nggak akan cerai sama Changgo dan nggak akan jadi murid. Apa katamu? Suamiku bilang gak bakal jadi muridmu. Apalagi menceraikanku. Wanita desa sepertimu, mana ada hak bicara? Anak muda, jangan tahu. Kamu tahu berapa banyak orang yang ingin jadi murid. Tapi aku nggak mau terima mereka. Itu mereka, bukan aku. Aku, Suyu, gak akan jadi bawahan pejabat yang semena-mena. Apalagi jadi murid guru yang angkuh. Buka. Kamu tahu gak kalau perkataanmu ini bisa bikin masalah besar. Ayah. Tapi karena Yunar menyukaimu, aku beri kamu kesempatan terakhir. Segera ceraikan wanita desa rendahan ini, lalu jadi bagian keluarga Fang. Maka aku akan mengampunimu. Sulang, cepat berterima kasih pada ayahku. Sulang. Gak mungkin. Kamu benar-benar gak tahu diri. Apa kamu tahu karirmu bakal berakhir hari ini? Kamu cuma seorang gubernur. Bisa menghancurkan karier seorang sarjana? Keluarga Kung Fang sudah berkuasa di istana selama bertahun-tahun dan punya banyak pengaruh. Menyingkirkan sarjana kecil sepertimu itu gampang banget. Ya, Zhou. Tuan Zhou,
Gubernur Fang, wibawa jabatanmu besar sekali ya. Kamu ini siapa? Beraninya suruh cucuku ceraikan Suyu. Wainan! Beraninya dia suruh cucuku cerai dari Suyu. Wainan! Inspektur Tanra dan putrinya merebut suami orang. Aku sampai nggak habis pikir. Kedatangan kita ke Tenggara kali ini bisa tangkap banyak hama. Salah paham, Tuan. Ayahku datang kali ini mau ambil Suyu sebagai murid. Benar. Aku dengan anak berbakat ini mau berguru pada sarjana tua. Aku sungguh nggak tega. Dia salah jalan. Di matamu aku ini cuma sarjana tua. Cao Kong ini tentu bukan sarjana tua. Cao Kong ke Suyu murid. Ya, bukan cuma orang tua nggak berguna. Kenapa takut sama dia? Cium. Kamu tahu nggak? No, ini guru kekaisaran yang terkenal seantero negeri. Kamu gak dibilang orang tua nggak berguna. Orang tua nggak berguna. Mau bunuh keluarga Fang. Guru kekaisaran. Guru Suyu adalah guru kekaisaran. Cingkau. Pesta pengangkatan murid sebentar lagi mulai. Semuanya, silakan masuk. Baiklah. Makan dan minum sepuasnya. Untung Cogong nggak mempermasalahkannya. Ayo. Inspektur Fang. Oh, menantang kewan dan berpolusi. Itu kami, sekarang. Ayah. Ayah. Anak durhaka. Kalau kamu bukan anakku, nggak akan habisin harta demi kamu. Ayah, maksud ayah, keluarga kita bangkrut. Kita nggak bisa tinggal di kota ini lagi. Cepat ikut aku ke ibu kota. Cari ayah angkatmu. Ini semua karena kamu. Guru, kakek. Kali ini aku ke ibu kota untuk ikut ujian. Nggak tahu kapan bisa kembali. Kalian berdua, jaga kesehatan ya. Kamu dan Changge, pergilah dengan tenang. Kenapa kamu nggak kasih tahu Suyu soal jabatanmu di ibu kota? Kas, negara kosong. Bencana terjadi di mana-mana. Pulangan ke ibu kota kali ini, entah itu berkah atau musibah. Changge kembali untuk ziarah ke makam orang tuanya. Raja Huainan memberikan celah di tanganku dan siapkan titah. Angkat Changle menjadi putri Changle. Tetaplah di ibu kota, dampingi aku. Baik, Paduka. Anggur, yang kanan. Lain kali, kita bisa. Jalan. Lagi. Siapa yang kurang ajar? Berani menabrak aku. 没事吧，夫君？ Ayo. Di ibu kota masih ada wanita secantik ini. Dan dia sudah bersuami. Ayah, angkat. Ayo, lanjut minum. Hongda, cari tahu. Siapa wanita itu? Ayah, angkat. Kakekmu itu menteri itu. Kalau sampai dia tahu, kamu main-main lagi sama istri orang. Sudah aku suruh cari, ya cari saja. Kenapa bunga ini familiar banget ya? Suyu. Hong Ying, apa di dinasti ini ada menantu kaisar jadi pejabat?
menantu kaisar dinasti Zhou besar dan diizinkan ikut campur pemerintahan. Gimana kalau kamu berterus terang saja sama Suyu? Kalau suamiku tahu aku bohongi dia terus. Enggak. Ketemu lagi ya, kalian berdua. Ayah angkatku mau ketemu kalian. Enggak. Bukannya kamu seharusnya di penjara Kuzhu. Kantor pemerintahan Kuzhu yang kecil, mana bisa penjarakan aku? Ayah angkatku, Liu Xiang, itu putra menteri Ritus. Bangga banget jadi anak angkat orang. Kamu cari mati, kamu. Dengar-dengar Nyonya ini istri Su ketua. Pas sekali. Ayahku penguji utama ujian istana kali ini. Aku ada info orang dalam yang bisa kuberitahu Nyonya. Gak tertarik. Minggir sana. Cepat, minggir. Padahal kamu terpelajar, tapi malah hadang istri orang di jalan. Apakah takut nanti gosipnya tersebar di mana-mana? Ju, Chengge, kamu ini siapa sih? Ayah angkat mau ketemu kamu. Itu kehormatan bagimu. Berani-beraninya melawan. Kalau nggak mau jadi bahan gosip, turuti saja kata-kata tuan muda ini. Ongin, beri dia pelajaran saja. Jangan panik. Oh, Alah diajari. Kita ya, mau nggak? Dengar! Udah bikin ayah angkat kesal. Kamu kira ini udah selesai? Kamu udah melukai Guan Liu. Ikut kami sekarang. aduh. Kalian mau apa sama suamiku? Ini tergantung ketulusanmu, Nyonya. Kalau Nyonya mau menemuiku malam ini, aku bisa bebaskan suami. Bahkan aku bisa buat dia lulus ujian. Nyonya pasti nggak mau kan? Suamimu gagal dalam ujian kali ini. Kamu cuma anak menteri Ritus. Apa kamu tahu siapa aku? Dan kamu tahu siapa guru suamiku? Aku nggak peduli siapa dia. Keluarga aku Liu di ibu kota. Bahkan kaisar harus menghormati. Benarkah? Bahkan ayahku pun nggak berani bilang gitu. Kasim Jun, kenapa Anda di sini? Guru dapat perintah baginda kaisar. Kembali ke ibu kota, jadi perbuahan. Kurang ajar! Berani ganggu muridnya! Chengsu! Akibatnya, dipecat baginda dari posisi penguji utama! Kakek, angkat. Ayah angkat melakukan ini sebenarnya demi kamu juga. Kamu cuma anjing! Piaraan anakku! Emangnya kamu berhak bicara? Kakek, angkat! Bukankah kamu selalu ingin gabung kubu Ibu Suri? Ibu Suri dan Zhao Chengsu. Lagi nggak akur. Ayah angkat memprovokasi muridnya biar kamu bisa dekat Ibu Suri. Beneran? Bener banget. Masalah sebesar ini, kok nggak bilang pada aku? Gajimu disita semua. Penutup dan merenung sana. Bangun, bangun. Untung ada kamu. Sayang sekali, gajiku sudah disita ayah. Kalau tidak, malam ini aku ajak kamu makan enak di restoran. Ayah angkat cuma uang kan? Aku punya cara. Kakek angkat. Bukankah dia salah satu penguji ujian kekaisaran kali ini? Suamiku, aku sudah siapkan sup. Aku punya tugas yang lebih penting untukmu. Raja Huainan berkuasa di Tenggara. Istana takut padanya seperti harimau. Aku ingin kamu nikah ke keluarga Raja Huainan untuk memata-matainya. Suyu, aku bersedia melayani yang mulia. Bantu aku. Takkan rugi bagimu. Kasim. Tidak apa. Jia, sudah susah payah jadi juara. Tapi karena aku lagi Hong Ying, gimana ini? Aku tidak berani memberitahunya. Menang. Ini sudah waktunya. Tidak bisa ditunda lagi.
Malam ini, Yang Mulia akan mengadakan jamuan. 3 juara harus hadir. Putri Changgou juga akan datang. Aku memintamu membawa bunga. Kenapa pilih bunga lili? Balas Yang Mulia. Bunga lili selain indah dipandang, juga bisa jadi obat untuk menguatkan tubuh. Murid mempersembahkan bunga ini, berharap Yang Mulia selalu sehat dan kekal abadi. Bagus sekali. Juara, kamu perhatian. Aku baru saja bilang, jika bunga yang kamu berikan membuatku senang, aku juga akan memberimu hadiah. Putri Changgou cantik dan bijak, dengan bakat luar biasa. Dia ganteng, pasangan serasi dari surga. Apa? Kamu bersedia menikah ke keluarga Raja Huainan? Istriku yang dulu gak akan ngomong gitu. Toh. Dengar-dengar nih, suami Putri mau ke ranjangnya. Harus lapor ke Kasim Putri dulu. Setelah Putri setuju, baru boleh. Hari ini, aku belum lapor ke Kasim. Apa ini namanya kurang ajar? Kamu mau apa sih? Dulu pas kamu tidur denganku, gak pernah kulihat kamu lapor ke Kasim manapun. Sebenarnya, sebelum aku ikut ujian kekaisaran, aku sudah tahu siapa kamu. Waktu itu kamu tanya aku, kalau kamu putri dan gak bisa bikin aku jadi pejabat, gimana? Kan sudah aku bilang, aku bakal numpang hidup sama istriku aja. Numpang hidup dari putri ini? Itu nggak gampang loh. Sayang, kemana segini? Oke kan? Xiaodong. Kemarin, Leotide mengirim orang membawa surat buku rekening. Katanya, di buku rekening itu ada penyebab kematian orang tua Changgou waktu dulu. Dan terjadi alokasi dana militer tahunan dari sana bermasalah. Pasti ada yang menggelapkan dana, terutama Pangeran Mahkota Huainan dan istrinya setahun sebelum mereka meninggal. Defisit dana militer mencapai 4,00,00 rupiah. Padahal defisit ini setelah Pangeran Mahkota Huainan wafat kenapa? Dilunasi. Jadi, maksud kakek Zhao, orang tuaku dibunuh demi penutupan rekening? Departemen Keuangan gak mungkin gak menyadari metode sederhana ini. Hanya ada satu kemungkinan. Rekening ini dipermainkan oleh Departemen Keuangan. Dan di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa membuat Departemen Keuangan lawan. Aku sudah mengirim orang untuk memverifikasi catatan. Selama bertahun-tahun, Kaisar terobsesi dengan alkimia. Diam-diam ia menyalahgunakan banyak dana militer dan bantuan bencana. Jadi, Kaisar Qingyan membatasi kekuasaan. Bukan hanya karena takut dengan kekuatan Pangeran Huainan. Istana Pangeran Huainan mengetahui kebenarannya. Kawan! Kalian berdua tak bisa lagi di ibu kota. Besok, aku akan mengirim surat yang mengatakan kalau Changgou ingin membawa orang tuanya pulang ke kampung halaman. Kalian, cepatlah kembali ke Tenggara. Jangan sampai terlambat. Kakek Zhao, kamu gimana? Kamu nggak ikut kami? Aku harus tetap di ibu kota untuk mengusut tuntas korupsi dana militer dulu. Udah, nggak perlu bicara lagi. Keputusanku udah bulat. Raja menyuruhku mati. Aku harus mati.
Tapi mereka yang buruk terlibat dalam kematian orang tua. Changle, enggak akan kubiarkan lolos. Itu semua uangku. Semua uangku. Kumohon Yang Mulia, usut tuntas kasus penggelapan dana dulu. Urusan pendidikan ini, aku serahkan sepenuhnya padamu. Pastikan mereka mengembalikan semua uangku. Hamba patuhi titah. Perjalanan ke ibu kota. Ada apa? Kakek, kami di ibu kota sudah tahu penyebab kematian orang tua Changle yang sebenarnya. Ibu Suri, Kaisar, gila-gilaan selidiki dana militer. Setengah orang kita sudah ditangkap dan dipenjara. Cepat cari solusi. Yang Mulia, cuma sadar kalian lebih serakah darinya. Dia cuma marah. Kembalikan sedikit dari dana yang kalian korupsi ke Yang Mulia. Yang Mulia pasti nggak akan marah lagi. Ini sudah belasan tahun. Di mana uangnya sekarang? Kembalikan saja uang. Bantuan bencana di Barat Daya. Itu saja kan? Lalu bagaimana dengan bencana di Barat Daya? Blokir saja Barat Daya. Begitu korban bencana meninggal, kondisi akan membaik sendiri. Ibu Suri, bijaksana. Hamba akan segera mengurusnya. Jika istana menemukan kesempatan, mereka pasti akan menyerang Tenggara. Kakek, nanti kita harus gimana? HMDH, kalau sampai begitu, aku akan memberontak. Agar Kaisar pun tak boleh sentuh cucuku. Sayangnya, para prajuritku yang sudah mengikutiku bertahun-tahun, saat itu mungkin nggak akan berakhir. Baik. Kakek, kita belum sampai ke tahap. Kita mulai bersiap dari sekarang. Pasti nggak akan sampai seperti itu. Terus, kamu mau gimana? Daerah Tenggara kita nggak memproduksi garam. Rakyat beli garamnya dari Subi, lewat kanal dan berasal dari Barat Daya. Sekarang Barat Daya dilanda banjir, kanal jadi terputus. Daerah Tenggara kita mungkin akan lama sekali nggak bisa dapat pasokan dari luar. Kalau pengungsi terus nggak diurus, di daerah kita ini, mungkin harga juga akan naik. Kamu juga bilang, Tenggara kita nggak memproduksi garam. Kalau nggak impor dari luar, terus gimana kita mengatasi garam harian rakyat ini? Gunung garam beracun. Gunung garam beracun? Aduh, garam di sana itu beracun. Hewan ternak makan dikit masih oke, tapi manusia nggak bisa. Kakek, aku punya cara untuk memurnikan garam beracun, agar bisa jadi garam konsumsi. Apa? Kamu punya cara untuk mengubah garam beracun jadi garam yang bisa dimakan? Kamu punya cara mengubah garam beracun jadi garam layak konsumsi. Ini, di dunia ini, ternyata ada cara pemurnian seperti ini. Sekarang kita cuma butuh gunung garam beracun lagi. Wah, aku benar-benar tahu lokasi gunung garam beracun. Ayo, lihat. Di luar kota Gong Barat Daya, ada hamparan gunung garam beracun luas. Ini bukan wilayah Tenggara kita kan?
Enggak, masalah. Aku akan merebut pasukanku 2 hari lagi. Kakek, jangan sampai langsung merebut wilayah berbatasan. Akan menimbulkan perdebatan. Ini aku punya cara yang lebih baik. Oh. Para bajingan dari Tenggara, berarti wilayah perang barat daya kita. Apa mereka pikir barat daya ini kosong? Bercepat langkah! Sebelum fajar, harus tiba di Tenggara. Ayo! Musuh panah ini adalah rahasia militer kami. Pembuatannya harus dirahasiakan. Saya. Pangeran Permaisuri, Bupati Ding dari Kota Barat Daya datang. Sang Zhenfei. Istirahat dulu! Kau cuma ilalang! Hadiah Pangeran untuk Kuma hilang. Pengecekan rutin. Hakim Ding. Tadi aku nggak sengaja memberikan hadiah pangeran itu padamu. Tolong kembalikan padaku. Suyo, kamu cuma kasih aku 2 helai ilalang. Mana ada barang berharga? Ilalang. Jangan-jangan Hakim Ding sudah menggelapkan harta itu. Aku beritahu kamu. Ini adalah koleksi berharga istana Pangeran Huainan. Kalau hilang, siapapun gak bisa tanggung jawab. Suyo, kamu bicara ngawur. Menurutku, Hakim Ding malah cari masalah. Zhenfei, geledah. Cari barangnya, sampai ketemu. Geledah sampai bersih. Fuma, memang gak ketemu. Sepertinya Hakim Ding tanpa disadari menjatuhkannya di jalan. Hakim Ding. Maaf, sudah lancang. Semua daerah dari Tenggara sampai sini harus kita blokir untuk mencari barang itu. Kamu nggak mau Pangeran Huainan marah, kan? Yo, masalah ini pasti akan kuceritakan secara detail pada Panglima Jenderal Barat Daya. Awas kamu! Fuma, ada kabar penting dari kota. Pangeran minta kamu segera pulang. Guru bilang Kaisar, Qingyuan, keracunan pil, dan koma. Ibu Suri Cheng jadi wali sementara. Minta kamu ke ibu kota melapor. Gimana menurutmu? Kaisar Qingyuan mau kuasai Tenggara, setidaknya butuh alasan. Sedangkan Ibu Suri Cheng, niatnya udah kelihatan jelas. Masalah orang tua Zhang Ge, kayaknya ada sangkut pautnya sama dia. Aku juga mikir gitu. Tapi yang paling penting sekarang, gimana cara tangani titah ke ibu kota ini? Niat Ibu Suri Cheng udah jelas. Jangan gegabah ke ibu kota. Lagian, daerah Tenggara baru pulih. Belum saatnya berseteru. Untuk saat ini, kita cuma bisa menunda. Pemberontakan di Barat Daya parah banget. Menunda sih nggak masalah. Tapi paling lama cuma bisa 3 bulan. Surat ini bilang, Kaisar Qingyuan keracunan pil dan koma. Bibirnya biru kehitaman. Ini kemungkinan besar keracunan logam. Kakek, aku mungkin punya cara buat bangunin Kaisar Qingyuan. Putih telur mentah dicampur ramuan muntah bisa bikin baginda siul. Kaisar, udah bangun! Zhao Gong, kamu yang udah menyelamatkanku. Hamba nggak berani ambil pujian. Resep Suyu yang bangunin Kaisar.
Memang pantas pilihanmu. Aku mau menghargainya. Besar. Hamba berterima kasih pada Kaisar atas nama Suyu. Selama aku pingsan, gimana keadaan istana? Tai Ho Cheng naik sebagai wali raja. Dia nggak peduli penolakan menteri. Mau panggil Raja Huainan ke ibu kota. Kurang ajar. Kaisar. Selama aku pingsan, Tai Ho duduk di takhtaku. Nyaman banget ya. Bagus. Nggak nyangka kamu jago juga pengobatan. Dari jarak ribuan li, bisa bangunin Kaisar Qingyuan yang pingsan. Cuman coba-coba aja. Claudia, apa kamu akan menyalahkanku karena menyelamatkan pembunuh ayahmu? Kalau dia nggak bangun, aku takut wilayah tenggara kita juga bakal terjebak dalam dilema. Paduka, ada kabar baik. Bupati Ding yang bikin onar waktu itu Nyuruh Panglima Barat Daya bikin masalah sama kita. Tapi di tengah jalan, Panglima Barat Daya ditembak jatuh dari kuda dan tewas oleh pemberontak. Sekarang wilayah Barat Daya lagi minta bantuan kita. Kakek, gimana kalau kita manfaatin kesempatan ini buat langsung rebut wilayah Barat Daya? Ini memang kesempatan yang langka banget. Tapi kekuatan militer wilayah tenggara kita terbatas. Kalau kerugiannya terlalu besar, aku khawatir kita nggak akan bisa mempertahankan wilayah seluas ini. Kakek, aku udah siap-siap. Beberapa hari lalu aku gambar sketsa senjata dan nyuruh pengrajin buat bikin secara diam-diam. Senjata ini bisa sangat mengurangi korban luka dari pihak kita. Senjata apa itu? Cepat bawa ke sini, mau kulihat. Paduka, Cuciano yang dibuat dari sketsa Anda benar-benar kuat banget. Bupati Ding, kamu mau kemana? Suyu, Gongcheng sudah direbut pemberontak. Kok kamu di sini? Paduka Pangeran, dengan senjata ampuhmu, pasukan tenggara kita maju terus. Pasti bisa merebut Gongcheng dalam setengah jam. Paduka Pangeran benar-benar penyelamat, menyelamatkan Barat Daya dari kesulitan. Barat Daya? Aduh, lihat, aku keceplosan. Barat Daya dan Tenggara itu satu. Nanti aku akan menghormati Paduka Pangeran. Setelah itu, orang-orang tenggara kita akan mengirim orang untuk membangun kembali Barat Daya. Urusan membantu pembangunan Barat Daya akan kuserahkan padamu. Sejak Zhou Shucheng menyadarkan Baginda makin percaya padanya. Sekarang, aku bahkan gak bisa menemui Baginda. Nona Xiao sudah melahirkan seorang pangeran. Kalau Baginda nggak menurut, kita ganti saja. Ini mau melakukan apa? Ibu, angkat. Urusannya sudah beres. Suamiku hebat banget, Kek. Cuma dalam setengah tahun, dia nggak cuma redakan pemberontakan di Barat Daya, tapi juga bikin seluruh Tenggara jadi baru lagi. Sekarang semua rakyat Tenggara memujinya. Gak nyangka, Suyo. Ternyata kasih aku kejutan sebesar ini. Kek, dengan bakat suamiku, membiarkannya terkurung di Tenggara, cuma jadi suami putri. Apa nggak buang-buang bakatnya? Walau kekuasaan Tenggara udah sepenuhnya diserahkan padanya, berkuasa atas nama suami putri itu selalu nggak benar. Tapi kita belum merdeka dari istana. Kalau jabatan ini dilihat orang lain, Kalau nggak bisa dikasih jabatan resmi, setidaknya ubah panggilan untuk suami putri, biar orang luar tahu sikap Tenggara. Jadi kamu ada usulan apa, Ge? Oke, ini Alisin. Sekarang di luar wilayah bencana alam. Setelah bencana besar, pasti ada wabah besar. Ini sengaja dibuat untuk mencegah wabah. Oke, gimana kalau kita panggil Fuju? Maksudnya apa?
FJN adalah gelar hormat untuk dewa atau pemimpin wilayah di masa lalu. Sambutan ini bagus. Mulai sekarang, Suyu, kamu akan jadi penguasa Tenggara kita. Aku? Penguasa? Kakek mengumumkan ke semua orang, kalau kamu penguasa di sana ada permainan mulai sekarang. Cepat berterima kasih pada kakek. Terima kasih, kakek. Pangeran, ada kabar darurat dari ibu kota. Kaisar Qingyuan meninggal dunia. Kaisar Qingyuan baru meninggal. Permaisuri Chen langsung menolak semua keberatan dan memaksa mengangkat putra kota yang masih bayi jadi kaisar. Gerakannya secepat itu pasti ada hubungannya dengan kematian Kaisar Qingyuan. Masalah terbesarnya sekarang, kaisar baru naik tahta. Apakah ini akan mempengaruhi wilayah Tenggara kita? Begitu Permaisuri Chen jadi wali, dia langsung memanggil kakek ke ibu kota. Aku khawatir setelah dia menenangkan istana, dia akan menyerang wilayah Tenggara kita. Zhou Qingku! Berani beraninya menentangku. Dia bilang putra mahkota masih kecil, nggak bisa naik tahta. Dia juga bilang, aku melanggar aturan. Nggak pantas jadi ratu. Ibu angkat. Adik. Agar kaisar kecil ini duduk mantap di takhta. Katakan. Bukankah sekarang di utara Sungai Su, tanggulnya jebol dan banjir? Kita bisa pakai nama kaisar kecil untuk bantuan bencana. Lalu cari orang untuk memolesnya. Jadi bintang keberuntungan Heju. Jiao Qingshu menentang pun percuma. Ide ini bagus. Tapi siapa yang akan dikirim ke utara Sungai Su untuk bantuan bencana? Aku bersedia membantu, Ibu angkat. Tuanku, ini resep obat wabah dari Pangeran Konsort Tenggara yang diserahkan ke istana. Mungkin berguna untuk bantuan bencana di utara Sungai Su kan? Gak tahu, aku nggak bisa dengar nama itu. Pengawal itu tadi malam menginap lagi di istana Permaisuri. Kamu nggak tahu? Soalnya Permaisuri sendiri. Pemerintah kirim orang ke utara Jiangsu untuk bantuan bencana, ternyata di Hongda. Di bawah pimpinan He Hongda. Bukannya membaik, malah wabah makin parah. Kepala Su berjasa sumbang obat. Tapi bahan resepnya di pasaran udah selangit harganya. Tenggara numpuk banyak barang. Cepat serahkan ke utara Jiangsu buat bantu bencana. Gak tahu malu banget. Resep obat mau, logistik juga mau. Apa kalian pikir kami gampang ditindas? Utara Jiangsu itu kaya akan garam. Tapi dirusak banget sama pemerintah. Utara Jiangsu harus selamat. Tapi mengirim logistik ke pemerintah gitu aja. Aku nggak rela. Siapa bilang aku bakal kasih gitu aja? Jadi kamu mau? Aku mau ke utara Jiangsu. Gak bener. Kami Tenggara hubungannya tegang banget sama pemerintah. Gimana kalau kamu ditahan di sana? Kakek, aku bakal nyamar baik-baik. Nggak bakal ketahuan. Kocek. Jangan pucuk lagi. Kalian juga tahu mana? Tahu kan? Waktu di kotak. Kalau aku nggak pergi utara Jiangsu, cepat atau lambat bakal jadi neraka dunia. Aku tahu kamu peduli pada rakyat. Tapi bagaimanapun juga, hati selalu. Pak, tinggal kurang dari 10 li, kita udah sampai perkemahan utara Jiangsu. Setelah ini harus lebih hati-hati. Obat ibuku! Obat ibuku! Obat ibuku! Kerja bagus, saudara! Nggak kasih uang hormat ke He Hongda. Tapi, mau ambil obat, kamu terlalu bermimpi. Siapa? Kenapa tadi kamu mengganggu pengungsi itu? Terus, apa maksudnya nggak kasih hormat ke He Hongda? Tapi, mau ambil obat? Kasim He bilang dia capek banget dari perjalanan buat bagiin obat wabah kepada korban. Setiap orang harus bayar Rp20.000 sebagai uang jeripaya. Kalau nggak bayar, nggak bisa ambil obat. Korban bencana ini yang nggak bayar tapi nyuri obat. Korupsi di tengah bencana. He Hongda emang manis banget. Keluarga Song benar-benar buta. Pahlawan. Saya cuma petugas. Ini nggak ada urusan sama saya. Pahlawan, ampuni hidupku. Pergi. Ini dari negara kami, obat wabah
yang baru dikembangkan, namanya Alishin. Wah, ini pula. Ceketmu. Makasih. Makasih. Jeffrey, suruh anak buah siapin senjata. Nanti malam kita habisi cek anak manis itu. Sayap! Siapa? Siap. Suyu. Kasim Chun, kok kamu? Aku tahu. Rahasia Ibu Suri Chen, makanya aku dikejar sampai sini. Dan kaisar sebelumnya juga dibunuh sama Ibu Suri Chen dan Ke Hongda. Kaisar muda juga wafat karena kelalaian Ibu Suri. Oh ya, cepat kirim pesan ke Pangeran Huaina. Suruh dia segera ke ibu kota buat dukung kaisar dan bunuh Ratu Iblis itu. Zheng Fei, pimpin anak buahku serang. Sayap. Kasim Chun, jangan salahkan aku. Siapa suruh kamu tahu? Yang gak seharusnya. Dasar pengkhianat anjing, mati gak tenang kamu. Suju, kok kamu di sini? Nggak tahu gimana kabar suamiku. Apa? Berita darurat dari Supi. Ibu Suri Chen selingkuh sama pengawal saat gempa terjadi di ibu kota. Keduanya kabur sendirian, Meninggalkan kaisar muda di dalam. akibatnya kaisar muda tewas tertimpa. Suamiku di Subei, dia memenggal Hi Hongda di depan korban, mengambil alih bantuan Subei. Hi Hongda sudah mati. Ibu Suri Chen marah besar. Dia kirim 80.000 tentara untuk mengepung Subei. Kita harus majukan rencana pembasmi naga ini. Kakek, kita harus segera ke Subei untuk bantu suamiku. Tenang saja. Pasukan Tenggara kita udah siap. Kita pasti akan menyelamatkan Suyu. Sampaikan perintahku. Segera siapkan pasukan. Bagi jadi 2 pasukan. 1 ke ibu kota, dan yang lain ikut aku ke Subei. Baik. Kakek, aku juga mau ikut. Aku mau ke Subei. Jemput suamiku pulang. Gawat! Gawat! Ibu Suri! Pemberontakan pecah di barat daya Tenggara Subei satu persatu. Kita nggak bisa menghentikan mereka. Raja Huainan udah berhasil masuk ke istana. Dan masyarakat, entah dari mana, dapat infonya. Rumor tentang kita menjebak mendiang kaisar. Kamu berselingkuh dengan pengawal. Serta membunuh kaisar Cilik. Sudah tersebar di mana-mana. Sekarang semua orang memanggilmu Ibu Suri Iblis. Sialan! Siapa sebenarnya dia? Pengawal kekaisaran udah siapin jalan mundur. Mohon, Ibu Suri segera berangkat. Baik, aku bisa pergi. Selama hidup masih ada harapan. Kita cepat pergi sekarang. Ibu Suri Chen mau kemana? Kamu tahu ini pemberontakan. Gurumu, Zhou Chenshu. Udah setia pada keluarga kerajaan selama bertahun-tahun. Dia pasti nggak akan izinkan kamu lakukan ini. Aku mengizinkannya. Apa? Kamu belum cukup menghancurkan negeri ini. Rakyat telantar, hidup menderita. Aku cuma berharap bisa mengembalikan dunia yang damai bagi rakyat. Suju. Kalau kamu gak bunuh aku akan buat dekret serahkan takhta padamu. Dengan begitu, kamu gak perlu dicap pemberontak. Aku murid mendiang kaisar. Mendiang kaisar sudah duga situasi hari ini. Beliau memberiku token kaisar. Tindakanku hari ini untuk bersihkan istana. Soal pemberontakanmu, itu enggak ada. Kamu meracuni mendiang kaisar, bunuh para pangeran. Dosamu gak terampuni. 1000 kematian pun gak cukup.
Ibu, aku sudah balas dendam untuk kalian. Sekarang negara sedang kacau. Mohon Yang Mulia jadi wali raja. Mohon Yang Mulia jadi wali raja. Serial. Asal kamu gabung aku akan membuat titah agar tahta kuserahkan padamu. Jadi kamu gak perlu dituduh berontak. Aku murid mendiang Kaisar. Mendiang Kaisar sudah meramalkan situasi hari ini dan memberiku token putra langit. Apa yang kulakukan hari ini sebenarnya membersihkan pengkhianat di istana. Adapun masalah pemberontakan yang kamu katakan, itu sama sekali tidak ada. Kamu meracuni mendiang Kaisar dan membunuh para pangeran. Kejahatanmu tak termaafkan. Pantas mati berkali-kali. Ayah, Ibu, aku sudah membalaskan dendam kalian. Sekarang dunia sedang kacau balau. Mohon Tuhan menjabat sebagai wali raja dan mengawasi negara. Mohon Tuhan menjabat sebagai wali raja dan mengawasi negara.